Segera dimulai. Sekali lagi kami informasikan untuk Bapak Ibu yang masih ada di luar untuk segera masuk ke dalam ruang rapat paripurna. Agenda rapat paripurna akan segera dimulai. Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan DPRD, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah memasuki ruang rapat paripurna. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini, Rabu 6 Juli 2022 dengan agenda 1. Penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. 3. Penyampaian pendapat Bupati terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2022. Baik, Rapat Paripurna 2 DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini akan dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada Bapak Haji Bukasan SPD MM disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang pada kesempatan ini masih
mengikuti paparan stunting, sehingga nanti akan menyusul setelah paparan stunting. Yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Wakil Ketua dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Saudara Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, Sekretaris DPRD, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Bagian, Direktur, Camat Sekabupaten Lumajang, dan para undangan rapat paripurna DPRD yang berbahagia. Mengawali rapat paripurna DPRD hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan berkat rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna DPRD hari ini dalam rangka mendengarkan penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, dan penyampaian pendapat Bupati terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2022. Sebelum rapat paripurna DPRD hari ini dimulai, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD menyampaikan terima kasih kepada Saudara Bupati, Saudari Wakil Bupati, para anggota Forkopimda, Sekretaris Daerah, dan seluruh undangan yang telah berkenan mengikuti dan mendengarkan serta hadir dalam rapat paripurna DPRD hari ini. Selanjutnya, sebelum rapat paripurna DPRD pada hari ini dilanjutkan, marilah terlebih dahulu kita bacakan suratul Fatihah agar rapat paripurna pada hari ini dapat berjalan tertib dan lancar. Ala hadiniyah, Al-Fatihah. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, sesuai daftar hadir telah ditandatangani oleh anggota DPRD, telah hadir sebanyak 36 orang dari 50 orang anggota DPRD. Berarti telah memenuhi quorum sesuai dengan pasal 112 ayat 1 huruf B Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lumajang nomor 19 tahun 2019. Selanjutnya, dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini, Rabu tanggal 6 Juli tahun 2022 pukul 9.50 waktu Indonesia bagian Barat, saya nyatakan dibuka dan bersifat terbuka. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, pada tanggal 5 Juli 2022, Saudara Bupati telah menyampaikan nota penjelasannya terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. Di samping itu, Badan Pembentukan Peraturan Daerah juga telah menyampaikan nota penjelasannya terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2022. Dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah telah melakukan pengkajian terhadap 1 Raperda tahun 2022. Begitu pula pada waktu yang sama, fraksi-fraksi telah menyusun pandangan umum fraksi yang hasilnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD hari ini. Untuk itu, agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah sebagai berikut. 1. Penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. 2. Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. 3. Penyampaian pendapat Bupati terhadap 2 Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2022.
Untuk mempersingkat waktu, marilah kita ikuti bersama penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. Kepada saudara yang ditunjuk, dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Wong Ulun Basuki Langgeng. Yang terhormat Saudara Bupati Lumajang, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Lumajang, yang saya hormati Saudara Ketua DPRD, para Wakil Ketua DPRD, seluruh anggota DPRD, dan Sekretaris DPRD. Yang saya hormati Saudara anggota Forkopimda, Saudara Sekretaris Daerah, para Kepala Perangkat Daerah, Saudara Camat Sekabupaten Lumajang, dan pimpinan perusahaan umum daerah Kabupaten Lumajang, Saudara para pimpinan lembaga, instansi vertikal, dan pimpinan perusahaan negara di Lumajang, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Mengawali penyampaian pendapat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan tugas serta kewajiban kita dalam menjalankan amanah masyarakat dalam rangka penyampaian pendapat Bapemperda DPRD terhadap satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan tuntunan serta suri toladan dalam ikhtiar kita menunaikan tugas dan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, menindaklanjuti nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani. Selanjutnya Bapemperda DPRD mengadakan rapat internal pada tanggal 5 Juli 2022 yang hasilnya akan kami sampaikan pada rapat paripurna hari ini. Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap satu Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, bab 1 pendahuluan. A. Umum. Dengan mengucap puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang telah menyelesaikan pembahasan tentang pendapat Badan Pembentukan Perda terhadap satu rancangan peraturan daerah tahun 2022. Agenda pembahasan dan penyampaian pendapat ini merupakan bagian proses sebelum satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 ditetapkan sebagaimana diamanahkan oleh perundang-undangan yang berlaku. B. Dasar yang terlampir 1 sampai 7. Maksud dan tujuan pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD ini untuk memberikan masukan dan penjelasan guna dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembahasan lebih lanjut, di mana pemerintah daerah Kabupaten Lumajang mengajukan satu rancangan peraturan daerah ruang lingkup. Pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah
merupakan hasil pembahasan dan pengkajian terhadap satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang pada tanggal 5 Juli 2022. Bab 2, telaah dan pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. Hasil telaah, pengkajian dan telaah oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 bahwa substansi yang dikaji dan ditelaah adalah tentang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Adapun sesuai dengan pengkajian dan rekomendasi Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lumajang, maka satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tersebut kami telah dengan hasil-hasil sebagai berikut. A. Bahwa kesinambungan pembentukan peraturan daerah telah harus dijaga karena peraturan daerah merupakan landasan penyelenggaraan otonomi daerah yang pada dasarnya selalu dihadapkan pada dua tantangan besar, yaitu satu, penyesuaian dengan perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat dan dinamika kehidupan masyarakat daerah yang sangat cepat dan dinamis. B. Bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. C. Bahwa terhadap satu raperda dengan kajian Badan Pembentukan Perda DPRD Kabupaten Lumajang sebagai berikut, yaitu Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Saran dan catatan. A. Berdasarkan kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang, satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tersebut sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. B. Lebih lanjut, pembahasan terhadap satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 akan dilakukan pembahasan melalui panitia khusus sesuai bidang tugasnya. C. Proses akhir dari penyusunan satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 harus disosialisasikan kepada masyarakat karena perda tersebut objeknya adalah masyarakat. Kesimpulan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang berpendapat bahwa satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang diusulkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lumajang dapat dibahas lebih lanjut. Penutup, demikian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang terhadap satu rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Akhirul kalam, wawau mafiq ila miqwitorik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang 6 Juli 2022, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Lumajang. Ketua Abdul Rahman Saleh SAP ditandatangani, Wakil Ketua Susilo Yuwan Permadi ditandatangani, Anggota Sugianto SHMH ditandatangani, Haja Surati SH ditandatangani, Jainal Abidin SH ditandatangani, DRS Saiful Anam ditandatangani, Dedi Marta SE ditandatangani, Haji Suwarno SPD ditandatangani, Trisno ditandatangani, Idris Marjuki SPD ditandatangani, Eka Tri Oktavia SPD ditandatangani, Bambang Rianto ditandatangani, Usman Afandi SPD ditandatangani. Sekian, terima kasih.
Mas Yuhan kan sudah selesai di Hambalang kan? Ya. Tidak perlu takut kepada Bunda gitu ya. Terima kasih kepada Saudara Susilo Yuhan Permadi yang telah menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya marilah kita ikuti bersama penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1 Raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022. Untuk itu pimpinan rapat telah menetapkan urutan penyerahan dan penyampaiannya adalah sebagai berikut. 1 fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, 2 fraksi Partai PDI Perjuangan, 3 fraksi Partai Gerindra, 4 fraksi Partai Persatuan Pembangunan, 5 fraksi Partai Demokrat, 6 fraksi Partai Keadilan Sejahtera, 7 fraksi Golkar Hanura, 8 fraksi Nasdem PAN. Marilah kita memasuki acara penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi sesuai dengan kesepakatan pada rapat Badan Musyawarah. Maka yang membacakan pandangan umum fraksi-fraksi adalah fraksi Nasdem PAN. Untuk itu dipersilakan kepada fraksi Nasdem PAN untuk menyampaikan pandangan umum fraksinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Yang terhormat Saudara Bupati yang masih mengikuti Zoom, yang terhormat Saudari Wakil Bupati Kabupaten Lumajang, yang terhormat pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang beserta anggota DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat para Forkopimda yang hadir pada kesempatan hari ini, yang terhormat Bapak Sekda, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Lumajang, yang saya hormati Sekretaris Dewan dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lumajang, yang terhormat para pimpinan OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Lumajang, dan yang saya hormati para Direktur BUMD, Lembaga Perbankan, dan pimpinan lembaga atau instansi vertikal di Kabupaten Lumajang, serta rekan-rekan insan pers yang berbahagia. Rapat Dewan yang terhormat, pada kesempatan awal ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa hadir pada rapat paripurna ini untuk menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022. Salatullah wassalamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Nasdem PAN untuk membacakan pandangan umum pada rapat paripurna hari ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan 1 rancangan peraturan daerah Kabupaten Lumajang tahun 2022 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani yang telah disampaikan dalam nota penjelasan Bupati pada hari Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Bapemperda yang telah menyampaikan nota pengantar atau penjelasan tentang 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang tahun 2022, yaitu raperda tentang perlindungan pemberdayaan disabilitas
2 raperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan narkotika. Sebelum membacakan pandangan umum fraksi Nasdem PAN terhadap Peraturan Kabupaten Lumajang tahun 2022, kami akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Fraksi Nasdem PAN turut berduka cita atas meninggalnya Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo. Semoga diterima amal ibadahnya dan dicatat orang husnul khotimah, serta semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tempat yang layak baginya. Yang kedua, kepada dokter atau Bapak Ulum, Kepala Perawat Rumah Sakit Dr. Hajoto yang kemarin ada insiden kecelakaan di tol, mudah-mudahan diberi kesabaran, dan almarhumah mudah-mudahan menjadi almarhumah yang husnul khotimah. Amin. Kami fraksi Nasdem PAN mengucapkan selamat Hari Bayangkara ke-76 yang diperingati pada tanggal 1 Juli setiap tahunnya. Semoga Polri bertambah profesional dan mampu memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat tanah air, serta semakin sukses dan teruslah mengabdi untuk bangsa dan negara tercinta. 3, insya Allah beberapa hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha bertepatan dengan 10 Dzulhijjah 1443 Hijriah. Semoga senantiasa umat Islam mendapatkan hikmah dari pengorbanan Nabi Ibrahim dan kita senantiasa berada dalam kedamaian, harmoni, kebahagiaan, keselamatan yang baik dan kemakmuran. Selamat Idul Adha untuk kita semua. 4, selamat dan terima kasih kepada para atlet yang telah mengharumkan dan berjuang atas nama Kabupaten Lumajang dalam ajang Porprov Jatim yang berhasil meraih 21 emas, 24 perak dan 28 perunggu serta menempati peringkat ke-8. Semoga dengan adanya peningkatan prestasi ini, atlet-atlet asal Kabupaten Lumajang bisa selalu berprestasi di ajang-ajang olahraga selanjutnya, di mana capaian tersebut sudah membanggakan. Pasalnya pada Porprov Jatim sebelumnya, Kabupaten Lumajang hanya menduduki peringkat ke-16. Para hadirin sidang paripurna yang kami hormati, terkait raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan petani sejalan dengan semangat nawacita Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui reformasi agraria 9 juta hektar untuk rakyat tani dan buruh tani. Raperda ini juga sejalan dengan nawacita ke-7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik melalui perwujudan kedaulatan pangan. Setelah memahami dan mencermati nota penjelasan Bupati tentang Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disampaikan pada rapat paripurna ke-1 dan nantinya akan ditindaklanjuti dalam pembahasan oleh Pansus DPRD dengan eksekutif guna untuk memperoleh hasil yang optimal serta berdaya guna bagi masyarakat. Kami fraksi Nasdem PAN pada kesempatan rapat paripurna kedua hari ini akan menyampaikan berbagai masukan, saran dan pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban. Adapun masukan, saran maupun pertanyaan fraksi Nasdem PAN kami antara lain: 1. Fraksi Nasdem PAN sangat berharap raperda ini nanti dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik, di mana tata kelola ini harus memegang prinsip adil bagi siapa saja tanpa memandang latar belakang dan status seseorang, serta juga transparan dalam informasi dan pengelolaan, memberikan ruang partisipasi bagi semua anggota dan dapat dipertanggungjawabkan kegiatannya, pelaksanaannya, serta efektif dan efisien. 2. Bahwa perlindungan dan pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan, kesulitan, memperoleh sarana dan prasarana produksi, kepastian usaha, risiko harga,
kegagalan panen, praktek ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. 3, kami fraksi Nasdem PAN mohon penjelasan kepada pemerintah daerah tentang komoditas yang menjadi unggulan strategis yang perlu dilindungi di kabupaten tercinta ini. 4, sebagian besar petani masih berada dalam kelompok marginal secara ekonomi lantaran hasil produk pertanian sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan cuaca sehingga hasil panen tidak menentu, bahkan hingga gagal panen. Ironisnya lagi saat hasil panen melimpah, justru harga komoditi turun sehingga belum bisa menutup biaya operasional apalagi untung. Terkait dengan itu, bagaimana antisipasi pemerintah mengatasi hal tersebut agar petani tidak merugi? 5, fraksi Nasdem PAN menyambut baik dengan adanya Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan kiranya memberikan dampak baik bagi petani. Namun dengan demikian terkait soal sanksi yang harus dirinci dan diperjelas serta tidak merugikan petani, mohon penjelasannya. 6, kami sangat percaya pemerintah Kabupaten Lumajang dengan semangat yang baik dalam melindungi dan memberdayakan petani. Kedepannya Kabupaten Lumajang bisa sejahtera dan maju dalam sektor pertanian setelah perda ini betul-betul diberlakukan. Karena perda ini menjamin petani memberikan pendampingan, memaksimalkan komoditi strategis pertanian, mendukung sarana dan prasarana pertanian, menyediakan jaminan asuransi, dan lain sebagainya. 7, persoalan klasik di sektor pertanian seperti pupuk, air irigasi, penyuluh benih, harga, konflik agraria, dan alsintan perlu diperhatikan serta dicarikan solusi. Terkait hal itu, bagaimana pemerintah daerah untuk meminimalisir persoalan klasik tersebut. 8, kelembagaan petani di pedesaan berkontribusi dalam akselerasi pengembangan sosial ekonomi petani, aksesibilitas dalam informasi pertanian, infrastruktur dan pasar, serta adopsi inovasi pertanian. Keberadaan kelembagaan petani akan memudahkan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan yang lain dalam memfasilitasi dan penguatan pada petani. Eksistensi kelembagaan petani tergantung kepada kebijakan pembinaan kelembagaan oleh semua pihak. Pembinaan diperlukan dalam rangka pertumbuhan dan pengembangan kelompok tani, menjadi kelompok tani yang kuat dan mandiri dalam meningkatkan pendapatan petani dan keluarganya. Penumbuhan dan pengembangan kelompok tani didasarkan atas prinsip dari, oleh, dan untuk petani. Terkait hal tersebut, apa langkah-langkah pemerintah yang sudah dilakukan dalam pembinaan kelembagaan petani yang dilakukan secara berkesinambungan selama ini? Mohon penjelasannya. 9, identifikasi dan evaluasi terhadap kelembagaan petani di pedesaan perlu dilakukan oleh pemerintah tentang keaktifan kepengurusan agar kelembagaan kelompok tani yang mempunyai fungsi sebagai kelas belajar, wahana kerjasama dan unit produksi bisa berjalan selaras dengan tujuan program sehingga arah dari identifikasi dan evaluasi dapat diketahui agar tidak kehilangan arti dan fungsinya. Apa yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah terkait hal tersebut, mohon penjelasannya juga. Sidang Dewan yang kami hormati, sebelum fraksi Nasdem PAN mengakhiri pandangan umum fraksi, kami sangat mendukung usulan Raperda pemerintah tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, serta usulan Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang, yaitu Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan disabilitas dan Raperda tentang fasilitas pencegahan dan pemberantasan serta penyalahgunaan narkotika. Karena dirasa ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Lumajang pada umumnya dan nantinya yang akan dibahas bersama antara tim eksekutif dan Pansus DPRD Kabupaten Lumajang. Demikian pandangan umum fraksi Nasdem PAN yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya dan menunjukkan kebenaran kepada kita semua agar gerakan perubahan menuju yang terbaik dapat kita rasakan bersama. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lumajang 6 Juli 2022, fraksi Nasdem PAN, DPRD Kabupaten Lumajang. Ketua, Dr. Anda Hajah Nur Hidayati MSI, Sekretaris Syaifuddin MA, Madura asli. Kepada Saudara Usman Afandi, Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya, disampaikan terima kasih. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Ininya dulu. Bagi ada dia. Sini kandeng. Dikandeng. Maria Estianti. Dari Buddha ini. Salim. Terima kasih kepada Saudari Siti Komaria Estianti yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi PDI Perjuangan untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada Saudara Lancar Budi Utomo SPD yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Izin Pak Bupati, kursinya jangan sering ditinggal, nanti kita duduki. Urutan ketiga berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Partai Gerindra untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada Saudara Gatot Sarwo Rubedo yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya.
Terima kasih kepada Saudara Sing Tresno yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Partai Demokrat untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada Saudara Awaludin Yusuf yang telah menyampaikan pandangan umum fraksinya. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada Saudara Ustadz Husnul Khuluq yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Urutan berikutnya dipersilakan juru bicara fraksi Golkar Hanura untuk menyerahkan pandangan umum fraksinya. Terima kasih kepada Saudara Bambang Rianto yang telah menyerahkan pandangan umum fraksinya. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama penyampaian pendapat Bupati terhadap dua raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Pada Saudara Bupati dipersilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPRD Kabupaten Lumajang, para wakil ketua, para anggota DPRD Kabupaten Lumajang yang terhormat, Bunda Indah, Ibu Wakil Bupati, Forkopimda atau yang mewakili, Sekretaris Daerah, para kepala perangkat daerah dan pimpinan perusahaan umum daerah Kabupaten Lumajang, pimpinan lembaga vertikal, hadirin para undangan yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pendapat Bupati atas pengajuan raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita masih dapat menjalankan tugas serta kewajiban kita dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas pengajuan raperda perlindungan dan pemberdayaan petani serta penyampaian pendapat Bupati atas pengajuan raperda inisiatif DPRD. Salawat serta salam
Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan terbaik bagi kita dalam menjalankan tugas di dunia. Hadirin sidang dewan yang terhormat, saya sangat mengapresiasi atas pengajuan Raperda Inisiatif DPRD tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan Raperda tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pendapat sebagai berikut. Pertama, bahwa agar niat baik kita sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, maka seyogianya Raperda ini memperhatikan beberapa hal sebagai berikut. Satu, kesesuaian materi muatan dengan kewenangan daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Yang kedua, kesesuaian prosedur dan teknik penyusunan sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Yang ketiga, kesesuaian dengan kemampuan dan kapasitas pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Kedua, saya sampaikan apresiasi dan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Lumajang, seluruh anggota yang terhormat yang telah menginisiasi lahirnya peraturan daerah perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Hal ini patut diberikan apresiasi karena berdasarkan penjelasan DPRD pada sidang paripurna 1 kemarin, Raperda ini merupakan wujud perlindungan dan kepedulian kita terhadap hak saudara-saudara kita penyandang disabilitas sebagai warga negara. Untuk itu patut kiranya saya menyampaikan terima kasih atas inisiasi ini. Para pimpinan dan anggota dewan yang terhormat, berkaitan dengan substansi perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dapat kami sarankan sebagai berikut. 1. Sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang penyandang disabilitas, pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Dalam Raperda yang diajukan menghilangkan kata pemajuan. Apakah ada alasan mendasar mengapa pemajuan tidak termasuk dalam ruang lingkup tujuan Raperda ini? Kedua, dalam hal pemberian perlindungan hukum, kaitannya dengan pendampingan hukum sebaiknya tidak hanya dibatasi pada saat pemeriksaan saja, akan tetapi dapat dikembangkan pada proses hukum lainnya, misalnya saat persidangan dan atau mediasi, sehingga cakupannya menjadi lebih luas. Ketiga, berkaitan dengan kegiatan sosialisasi hukum tidak hanya dibatasi pada aspek hukum pidana saja, akan tetapi dapat dikembangkan pada aspek hukum lainnya, misalnya perdata atau tata usaha negara. Karena tidak menutup kemungkinan saudara-saudara kita penyandang disabilitas memiliki hak-hak keperdataan yang tidak diberikan sebagaimana mestinya dan mereka tidak memiliki kemampuan atau pengetahuan untuk menuntutnya. 4. Pengaturan pemberian insentif dan konsesi, apakah tidak sebaiknya kita kaji kembali penggunaan kata wajib meskipun dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menetapkan kata wajib. Akan tetapi karena kata wajib ini akan memberikan dampak pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta konsekuensi pemberian sanksi apabila tidak dilaksanakan, maka sebaiknya diatur syarat yang kok gak cocok nomor 4 ini. Udah tak baca wis yang nomor 4. 5. Berkaitan dengan pengaturan mengenai pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi pada paragraf 13 Raperda. Kami menyarankan agar tidak hanya membebankan fasilitasi pekerjaan dan kewirausahaan hanya terbatas pada pemerintah daerah. Akan tetapi dunia usaha, koperasi, dan badan usaha lainnya juga perlu dilibatkan agar jaminan penghormatan terhadap hak-hak penyandang disabilitas untuk memperoleh
pekerjaan yang layak dapat terwujud, serta mengatur hak, kewajiban dan sanksi bagi badan usaha, koperasi atau perusahaan yang tidak memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas. Nah ini kan nggak sesuai dengan nomor 4. Nomor 4 nggak mau disanksi kita, tapi orang lain harus disanksi. Nggak cocok nomor 4, dihapus saja. 6. Pengaturan mengenai insentif kemudahan dalam mengakses bantuan modal, bantuan promosi, pelatihan serta fasilitasi perizinan berusaha untuk dapatnya diatur lebih konkret sesuai dengan kewenangan dan potensi daerah. Misalnya berkaitan dengan fasilitasi permodalan dari APBD dan lembaga keuangan, fasilitasi pameran dan promosi dengan berbagai media, serta pendampingan fasilitasi perizinan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah. Berkaitan dengan Raperda Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, saya menyampaikan dukungan dan apresiasi atas inisiasi Raperda ini. Karena bagaimanapun penyalahgunaan narkotika merupakan musuh bersama, maka juga harus kita tanggulangi bersama-sama. Untuk itu, dalam rangka melengkapi Raperda ini dapat saya sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Dalam hal pemberian penyediaan layanan rehabilitasi medis, tidak hanya dibatasi pada puskesmas, rumah sakit, dan atau lembaga rehabilitasi medis milik pemerintah daerah saja, namun bisa juga mengikut sertakan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik instansi vertikal. Hal ini untuk mendukung peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis dalam melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 2. Dalam pelaksanaan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu dukungan dari berbagai pihak untuk ikut berpartisipasi. Selain peran desa yang telah diatur, saya juga berharap peran kelurahan juga diatur dalam Raperda ini, karena sebagian tugasnya sama dengan desa. 3. Berkaitan dengan sosialisasi dan edukasi bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang menjadi sasaran Raperda ini, saya menyarankan agar ditambahkan sasaran tidak hanya pada kelompok, akan tetapi pada satuan masyarakat kecil, yakni keluarga, karena sebenarnya pendidikan pertama adalah dari lingkungan keluarga. 4. Dalam melakukan penanganan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, perlu melibatkan BNN Kabupaten Lumajang serta jaringannya, karena BNN memiliki kompetensi di bidang rehabilitasi. 5. Kaitan dengan sanksi dalam Raperda ini diharapkan diperkuat, utamanya berkaitan dengan antisipasi atau deteksi dini pada tempat-tempat hiburan atau tempat lain yang berpotensi. Pelibatan semua stakeholder dalam deteksi dini menjadi penting karena sebenarnya lebih baik memperkuat di pencegahan mengingat aparat penegak hukum kita terbatas. Pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, maka pada akhirnya saya berpendapat bahwa Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas dan Raperda tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika layak untuk dilanjutkan ke tahapan selanjutnya, sehingga nanti dapat kita setujui bersama demi pembangunan Kabupaten Lumajang yang kita cintai bersama. Sebelum saya tutup, saya mohon maaf kemarin yang ketika penutupan Porprov nggak dapat tempat duduk. Ini masih belum move on dengan penutupan Porprov. Terima kasih supportnya seluruh anggota Dewan yang terhormat. Kita Porprov kemarin betul-betul mendapatkan apresiasi. Ketua KONI Jawa Timur menyatakan bahwa penutupan itu bukan lagi kelas Jawa Timur tapi kelas nasional. Mulai dengan konsep temanya, kemudian keteraturan acaranya, problemnya stadionnya kurang besar. Ya kurang besar. Wis mepet rek, mau dilingkarkan lagi tribunnya sudah jalan. Yang sebelah kiri itu Puskut,
yang sebelah kanan sudah mentok dengan jalan, kecuali ada hal-hal yang bisa kita lakukan ke depan dengan beberapa keputusan-keputusan yang tentu tidak dalam waktu dekat terkait dengan soal stadion. Tapi sebenarnya stadion kita sudah sangat representatif, sudah standar nasional, rumputnya sudah bagus. Kalau memperbandingkan ketika acara pembukaan tentu jauh lebih representatif acaranya dengan ketika kemarin penutupan. Ditambah dengan Denny Caknan yang memberikan hiburan terutama kepada para orang-orang yang sedang patah hati, yang tidak bisa move on dari mantan. Denny Caknan menguatkan hati untuk yang para pemilik hati yang tidak bisa melupakan mantan untuk sudah lupakan mantan. Buang mantan jauh-jauh. Mantan tidak bisa didaur ulang. Demikian pendapat ini saya sampaikan atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Lumajang. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapatnya. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, demikian tadi telah kita dengarkan bersama-sama penyampaian pendapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang serta penyampaian pendapat Bupati Lumajang. Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama DPRD menyampaikan berkas pandangan umum fraksi-fraksi kepada Saudara Bupati. Begitu juga Saudara Bupati akan menyerahkan berkas pendapatnya kepada pimpinan DPRD untuk diberikan jawaban pada tahap pembahasan berikutnya. Dipersilakan kepada Saudara hadirin untuk berdiri sejenak, setelah selesai dipersilakan duduk kembali. Penyerahan naskah pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang kepada Saudara Bupati Lumajang. Penyerahan pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang. Rapat paripurna DPRD yang saya hormati, dengan demikian maka selesailah rapat paripurna DPRD pada hari ini. Selanjutnya kita akan bertemu kembali pada tahap rapat berikutnya dalam agenda penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap 1 raperda dan penyampaian jawaban DPRD atas pendapat Bupati terhadap 2 raperda inisiatif DPRD Kabupaten Lumajang serta pembentukan panitia khusus dalam rangka pembahasan 1 raperda Kabupaten Lumajang tahun 2022 dan 2 raperda inisiatif DPRD yang insya Allah akan dilaksanakan besok pada hari Jumat tanggal 8 Juli tahun 2022. Selanjutnya atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Saudara Bupati
Saudari Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, anggota Forkopimda, dan para undangan yang telah hadir serta mengikuti jalannya rapat hingga selesai. Hadirin yang saya hormati, ketiga raperda ini adalah jawaban kita sebagai penyelenggara pemerintahan daerah atas segala kondisi sosial yang terjadi di masyarakat, maka harapan, keinginan ini bisa terpenuhi dan ini terlimpahkan kepada kita semua untuk bisa menyelesaikan dengan segala resources yang kita miliki. Saya mengutip pendapatnya Thomas J. Steiner, kesuksesan itu faktornya itu ada 10, tapi saya tidak nyampaikan 10. Kita ambil 5 tertinggi saja. Di antara 10 itu bahwa karakter yang bisa menentukan untuk sukses pertama adalah jujur. Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah good personal skill. Kemampuan interpersonalnya luar biasa. Yang berikutnya adalah kerja keras, kerja lebih dari waktu yang lainnya, kerja cerdas. Oleh karena itu agar perda ini bisa menjawab atau able to answer bahasanya Pak Bupati dan aplikatif, maka harapan kita ini Donotek ini maka harapan kita bahwa ini harus dikerjakan dengan secara keras, dengan jujur-jujurnya dengan kondisi yang kita miliki, dan bisa juga ini dilakukan dengan kekuatan yang kita miliki tapi dengan serius agar perda kita tidak menjadi perda mandul. Setuju? Selanjutnya sebagai ungkapan rasa syukur atas terselenggaranya rapat paripurna DPRD hari ini, marilah kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Gofin Yasin. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Nahmaduka ya dzal jalal wal ikram. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin ya mujibas sa'ilin. Allahumma barik lana fi majlisi fil mubarak wa nas'aluka 'ilman nafi'a wa nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wa nas'aluka sihhatan wal 'afiyah wa nas'aluka wa umran tawilan ma'as salama was sa'ada wal barakah. Allahumma hassil maqasidana wa qadi hajatana wa yassir umurana warfa' darajatina warhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Akhirnya dengan diiringi ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, rapat paripurna DPRD Kabupaten Lumajang pada hari ini Rabu tanggal 6 Juli 2022 pukul 10:45 saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, demikian tadi rangkaian agenda rapat paripurna pada hari ini, Rabu 6 Juli 2022. Atas perhatian Bapak dan Ibu hadirin disampaikan terima kasih. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.